Langsung. Oh, langsung. Nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, para ibu, para bapak, para sedherek ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pada petang hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat-nikmat yang lain, sehingga kita masih bisa menunaikan ibadah sholat maghrib berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terlimpah pula kepada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'in, para ulama, dan juga terlimpah kepada kita sebagai umat beliau. Ma'asyiral muslimin, para ibu, para bapak, para sedherek ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah nggih, dalu menika saged silaturahim. Pertama kali niki Pak Sugeng matur nuwun kesempatanipun nggih. Nah, pada petang hari ini kita akan mengkaji Bapak Ibu sekalian kaitan dengan kebutuhan hidup manusia. Nah, ini tema yang sebetulnya ringan tapi penting untuk kita kaji Bapak Ibu. Nah, jadi manusia ini sebagai makhluk hidup tentu saja punya kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Betul nggih? Dan di antara kebutuhan hidup yang pokok itu ada dua. Yang pertama itu adalah kebutuhan jasmani, dan yang kedua itu adalah kebutuhan rohani. Nah, kebutuhan jasmani itu apa saja? Ya, termasuk di dalamnya sandang, papan, pangan. Niku, nggih. Nah, manusia tidak mungkin hidup tanpa makan. Manusia tidak mungkin hidup tanpa minum. Manusia tidak mungkin hidup tanpa berpakaian. Nah, inilah yang kemudian sandang, papan, pangan ini menjadi kebutuhan pokok manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala niki Bapak Ibu telah menyediakan segala kebutuhan hidup manusia ini dengan sempurna. Tinggal manusianya ini mau tidak untuk mencari kebutuhan hidup itu. Sungguh-sungguh tidak untuk mencari kebutuhan hidup tersebut. Niki yang berkaitan dengan kebutuhan jasmani. Nah, kemudian dalam hal mencari kebutuhan jasmani ini, manusia sebetulnya sudah menyadari di dalam dirinya kalau tidak makan, pasti akan merasakan lapar. Kalau tidak minum, pasti akan merasakan haus. Kalau tidak berpakaian, pasti malu. Sehingga dengan kondisi ini manusia terdorong. Kalau dia nggak makan lapar, terus dia berusaha keras untuk mencari makanan.
Pasti kan gitu. Okay. Demikian juga kalau dia nggak minum, haus, maka dia akan berusaha keras mencari minuman. Kemudian kalau dia nggak berpakaian, merasa kedinginan, dia berusaha keras untuk mencari pakaian. Atau kalau misalnya pakaiannya sudah jelek, maka dia akan malu dan berusaha keras untuk membeli pakaian yang baru. Nah, ini adalah kesadaran yang ada pada diri manusia untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya. Niku, okay. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu, niku kebutuhan rohani. Nah, kebutuhan rohani niki nggih kebutuhan pokok nggih dalam kehidupan manusia. Setiap manusia niku nggih pasti ingin hidupnya itu bahagia, hidupnya itu tenang, hidupnya ingin tentram. Nah, maka untuk memenuhi kebutuhan rohani ini tidak cukup dengan mengkonsumsi kebutuhan jasmani saja. Jadi untuk bisa bahagia itu nggak cukup, Pak, hanya dengan makan enak. Nggak cukup hanya dengan berpakaian yang bagus. Nggak cukup hanya dengan memiliki rumah yang mewah. Tidak cukup. Karena hakikatnya kebutuhan rohani itu hanya tercukupi apabila kita mengikuti petunjuk-petunjuk wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagaimana firman Allah, teng Quran surat Al-Baqarah ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Faman tabi'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah. Jadi siapapun Bapak Ibu, termasuk kita semua, kalau kita mengikuti petunjuk Allah itu kan ada dua, okay? Yang pertama apa? Al-Quran. Okay? Terus yang kedua itu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi siapapun, Pak, baik dia laki-laki atau perempuan, tua atau muda, kaya atau miskin, kalau dia ikut petunjuk Allah, maka fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak akan merasa khawatir dan mereka tidak pula merasa bersedih hati. Nah, jadi dari ayat ini kita bisa tahu, Bapak Ibu sekalian, bahwa definisi bahagia, hakikat bahagia itu tidak hanya memiliki makanan yang enak, rumah yang mewah, pakaian yang bagus, tapi lebih dari itu. Apa itu? Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak khawatir dengan masa depannya, tidak bersedih hati dengan masa lalunya. Jadi nak jenengan niku sakniki nggih pun boten kuatir dengan masa depan panjenengan. Kuatir masa depan niku kan yo kathah nggih sing dikawatiri nggih. Kok besok nak aku tuwa terus aku arep kerja apa? Kok besok nak anak-anakku wis padha mentas kabeh terus aku arep urip karo sapa? So besok nak bojoku wis mati terus aku kesepian apa ora? Niki kan bentuk kekhawatiran terhadap masa depan kita. Maka orang yang mengikuti petunjuk Allah, dia tidak akan pernah merasa khawatir dengan hal tersebut. Begitu pula walahum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi dengan masa lalunya ini enggak apa namanya? Dia enggak kecewa, enggak bersedih. Kecewa dengan masa lalu itu misalnya gini, ngerti yo biyen aku sekolah yo ben kerjane ora payah. Ngerti yo biyen kae sing tak dedekake bojoku kae sing kae, mesti aku bakal urip seneng. Nah, niku berarti dia kecewa dengan masa lalunya. Dan itu berarti menunjukkan bahwa dia belum ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang kemudian membuat orang itu enggak bahagia, Pak. Makanya kalau
kita ingin bahagia, ikuti petunjuk Allah, maka niscaya Allah akan berikan kebahagiaan, ketenangan, ketentraman dalam wujud apa? Tidak merasa khawatir dengan masa depannya, tidak bersedih hati dengan masa lalunya, dan mensyukuri apa yang dimiliki saat ini. Nah, saat ini muhasabah mawon, kira-kira panjenengan itu sudah seperti niki nopo dereng? Nak dereng berarti jenengan kudu jujur, nak jenengan iku dereng bahagia. Oke, perlu nopo? Perlu sinau malih bab bagaimana caranya memenuhi kebutuhan rohani. Karena untuk bisa bahagia itu kan terpenuhinya kebutuhan rohani kita. Nah, kalau kebutuhan rohani niki tidak terpenuhi Bapak Ibu, niki dalam salah satu ayat Al-Qur'an dijelaskan niki. Teng Quran surat Al-A'raf ayat 179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Neraka jahanam Bapak Ibu. Jadi manusia itu berpotensi besar masuk ke dalam neraka jahanam. Termasuk kita. Tapi na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah supaya tidak masuk ke dalam neraka jahanam. Nah, tapi ini kita harus waspada karena kita berpotensi. Nah, ini disebut oleh Allah di sini. Dan sungguh kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Terus siapa manusia yang masuk ke dalam neraka jahanam itu? Nah, ini kita perlu muhasabah diri kita. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Jenengan gadah hati napa mboten, Bu? Pak, gadah nggih. Tapi atine jenengan iki mboten dingge gawe memahami ayat-ayate Allah. Maka waspada. Ini nanti yang bisa menyebabkan manusia ini masuk ke dalam neraka jahanam. Jadi duwe ati tapi ora gelem mangkat ngaji nggo gawe napa? Mahami ayat-ayate Allah Subhanahu wa taala. Terus napa malih? Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Dan mereka punya mata tapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Kita diberikan penglihatan Bapak Ibu. Penglihatan ini mahal sekali harganya. Wong nak misale mawon nggih klilipen wis. Klilipen ora iso diakali dhewe. Jenengan teko teng dokter mata niku biayane pinten? Kathah. Nggih, niki. Napa malih nak butuh pengobatan rutin. Niki, nggih. Nah, mata sudah diberikan secara gratis oleh Allah, tidak dipergunakan untuk membaca, melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Ayat-ayat Allah ini kan enten kalih nggih. Ayat qauliyah dan ayat qauliyah. Ayat qauliyah niku napa? Napa? Al-Qur'an. Jenengan seneng maos Al-Qur'an Bapak Ibu nggih? Nggih. Rutin nggih? Dinten sepindah, nopo dinten ping kalih? Nopo seminggu sepindah? Ping kalih alhamdulillah. Nah, langkung kathah langkung sae, langkung sering langkung sae. Nah, maka bersyukurlah orang-orang yang ketika Allah memberikan mata secara gratis ini digunakan untuk membaca, melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Makanya orang alim itu kalau dia melihat sesuatu itu dia berpikir. Jadi tidak hanya sekedar melihat saja, jenengan refreshing teng laut misalnya. Kuwi ora sekedar terus nang kono hoya tok. Saiki kan generasi hoya nggih. Jadi nek areng ngendi-ngendi senenge hoya.
Arep nang laut senam, ya. Nang gunung senam. Senengnya jogetan. Tapi digunakan untuk memahami. Wah, Masya Allah, laut begitu luas, ya. Seperti ini. Siapa yang menciptakan? Allah yang maha besar. Ke gunung melihat pemandangan yang bagus. Dilihatlah itu dengan mata kita. Masya Allah. Siapakah yang menciptakan gunung ini? Pastilah lebih besar daripada yang diciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika dia melihat sesuatu itu menambah keimanannya. Mata yang betul seperti ini. Kemudian yang berikutnya, walahum adanu la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mun diparingi telinga gratis, Pak Bu. Nggih. Iso ngrungokake swara. Nah, wong kadang nggih tiyang klebonan semut mawon kresek-kresek. Niku nek ora iso diakali dhewe kan ya dibeto teng dokter. THT. Biaya malih niku, Pak Bu. Nak biaya mungkin iso ditebus, tapi kan nak ora nyaman, kuwi kan angel, Pak. Nah, makanya selama telinga kita itu nyaman, sehat, ya kita harus gunakan. Untuk apa? Mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mendengar ayat Allah itu dengan cara apa? Ya, menghadiri pengajian seperti ini. Jenengan pun leres niki Bapak Ibu, pun leres. Jenengan punya hati digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Jenengan punya mata digunakan untuk melihat jalan menuju musola ini, untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenengan punya telinga digunakan untuk mendengar petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun leres. Alhamdulillah. Karena yo nak kula amati niku antara penggemar pengajian dengan penggemar hoya kan masih kalah jauh, Pak. Kalau penggemar hoya ora usah ana pengumuman we ya wis mesti bakal teko akeh wong teng mriku. Tapi nak pengajian Pak Sugeng woro-woro sak kecamatan Doro, bahkan jaluk tulung Bang Toir Forsa Kemajuan ini kan sak karesidenan bahkan sak Indonesia Pak Sugeng. Tapi ya sing teko ya kena dito. Nah niki. Nah niku nggih. Nah, makanya bersyukur kita masih dikaruniai hati, masih dikaruniai mata, masih dikaruniai telinga yang kita gunakan untuk memahami, melihat dan mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau tidak bisa digunakan untuk seperti itu, kata Allah, ulaika kal an'ami bal hum adallu. Mereka itu seperti binatang ternak. Nah, niki bedone, Pak, nggih. Jadi, nak kula panjenengan pun diparingi ati, diparingi napa niki penglihatan, diparingi pendengaran, kok saged digunakan sebagaimana mestinya. Maka kalau tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya, itu disamakan oleh Allah seperti layaknya binatang ternak. Bahkan disebut oleh Allah balhum adol. Ini maknanya adalah bahkan mereka bisa saja lebih parah daripada binatang ternak. Oke, niku. Nah, kemudian ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Nah, ini nggih. Jadi dalam ayat tadi di atas ini ditegaskan Bapak Ibu, jika akalnya sudah tidak mau berpikir, matanya sudah tidak mau melihat, dan telinganya sudah tidak mau mendengar petunjuk-petunjuk Allah, maka kehidupan manusia itu akan seperti binatang, bahkan bisa lebih parah daripada binatang. Nah, cirine kehidupan binatang niku kados napa? Niki paling boten enten 3, Pak, niki untuk membandingkannya. Yang pertama niki cirine kehidupan binatang niku mboten ngertos aturan. Binatang kewan niku mboten ngertos aturan.
Boten ngertos pundi ingkang hak, pundi ingkang batil, pundi ingkang halal, pundi ingkang haram. Contohnya nopo? Ayam mawon, nak jenengan makani ayam Pak Bu nggih. Jenengan pakani niki ayam niku nggih nganggo misale nopo beras, nopo jagung, nopo mendang, dedeg dan sebagainya. Niku ayam nate taken nopo mboten? Iki halal apa haram? Iki oleh kadhe ngendi? Hone nyolong apa hone tuku? Mboten, Pak. Sing penting ana panganan ning ngarepe ya kuwi sing dipangan. Nak urung wareg ya urung mandeg. Niku binatang. Nah, kalau kita jangan sampai seperti binatang. Kita orang yang tahu aturan, maka kita harus pastikan apa yang aku makan ini adalah yang halal, bukan yang haram. Itu. Jadi kalau manusia sudah tidak menghiraukan mana yang halal dan mana yang haram, maka sudah pasti akan terjadi bencana yang besar di muka bumi ini. Nah, ini kehidupan binatang seperti niku, Pak. Terus ingkang nomor kalih, binatang niku nggadahi ciri mboten gadah rasa isin, nggih niki. Jadi nggak punya rasa malu, Pak. Contohnya nopo ayam misalnya nggih, nak pun pengen kawin ayam jago weruh babon, yo pun dikejar-kejar, ngasih kecekel. Ora peduli ana ayam liya apa ana menungso. Yo Mas Apit yo. Lah nak menungso kok wis kaya kewan, nggih. Lanang wadon runtang-runtung. Nggih. Terus luru tempat sing sepi, Alaska misalnya alas karet. Nah, utawa nang bendungan sing sepi. Ya berarti wis ora beda karo kewan. Nah, berarti niki pun boten gadah rasa isin. Padha niki kalih kewan niku. Nah, makanya kita bersyukur masih diberikan rasa malu. Nah, Rasulullah bersabda, "Idza lam tastah, jika kamu tidak malu, fasna ma syi'ta, lakukan sekehendak kamu." Niki artinya ya asline sindiran, nggih. Jadi nak kowe isih menungso ya kudune duwe rasa isin. Nak duwe rasa isin ya berarti ora sakarepe dhewe. Nggih. Nah, jadi dengan diberikan rasa malu, manusia tidak begitu berani berbuat jahat karena takut dipermalukan oleh orang niku. Terus ingkang nomor 3, kewan niku mboten gadah solidaritas, kesetiakawanan, sifat empati, simpati dan sebagainya. Niku nggih. Contone napa? Ayam misale nggih niki. Ayam dikurungi, ana ayam loro Pak, dikurungi jajaran niki. Nggih, sing siji diwenehi panganan, wenehi beras. Sing siji ora, nggih. Lah ya sing diwenehi beras mesti bakal mangan, ngapluk ora peduli jajare ora mangan. Ora bakal terus tawa-tawa. Kowe pengen ora kita wenehi. Mboten seperti niku ayam. Soalnya napa? Mboten gadah solidaritas. Niku nggih. Nah, makanya kita manusia itu tidak seperti itu. Kita manusia harus punya rasa kepedulian terhadap yang lain. Kalau sudah hilang rasa solidaritas itu, maka ya akan muncul bencana besar di dalam kehidupan. Niku nggih. Maka untuk menghindari sifat-sifat binatang tadi, okay, maka kita harus kembali kepada agama. Orang yang sudah seperti itu, yang sudah nggak bisa menggunakan hatinya, nggak bisa menggunakan mata telinganya untuk memahami, melihat dan mendengarkan ayat-ayat Allah, maka dia harus disentuh hatinya dengan sentuhan keimanan. Harus disadarkan agar mau mendengarkan pengajian, disadarkan untuk mau membaca dan mempelajari Al-Quran. Dengan seperti itu maka nopo kebutuhan rohaninya ini akan terpenuhi. Nah, Bapak Ibu para sedherek ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Nah, dados menungso niku nggih makhluk ingkang perlu mendapatkan bimbingan, perlu mendapatkan arahan, perlu mendapatkan pendidikan, nggih. Karena nopo? Manusia niku terletak antara syukur dan kufur, dan manusia terletak antara taat dan jahat. Jadi iso wae menungso kuwi dadi makhluk sing bersyukur. Tapi yo iso menungso dadi makhluk sing kufur. Iso wae menungso dadi makhluk sing taat, tapi yo iso wae menungso dadi makhluk sing jahat. Makanya tergantung pendidikannya. Nah, maka ketika kita mau mendidik manusia kan kita harus tahu manusia, kondisinya bagaimana, Pak nggih. Nah, kita harus tahu latar belakang manusia itu seperti apa. Kita harus tahu sasaran pendidikan manusia itu seperti apa. Kita harus tahu materi pendidikannya harus seperti apa. Nah, ini. Makanya, nggih, kalau kita sudah tahu itu kan kita seperti ibarat membangun rumah. Pondasi ini kan harus kuat. Kalau untuk menciptakan pondasi yang kuat kan kita harus tahu tanahnya dulu. Ini tanahnya labil apa stabil. Kalau tanahnya labil yo kudune dicor ngisore misalnya nggih, utawa pasangi apa kaya arane cakaraya. Nak tanah wis stabil yo pondasine rasa jeru-jeru ra apa-apa kan ngeten. Nggih. Nah, makanya manusia ini kalau kita lihat nggih, latar belakang manusia ini terletak antara malaikat dan hewan, Bapak Ibu. Nggih. Terletak antara napa? Malaikat dan hewan. Nah, malaikat ini hanya diberikan yang namanya akal. Sedangkan hewan itu diberikan yang namanya syahwat. Oke. Jadi itu. Oke. Monggo, Pak. Monggo. Jadi malaikat ini diberikan hanya akal, hewan diberikan hanya syahwat. Monggo, Pak. Sementara manusia ini diberikan akal dan diberikan syahwat. Nah, sehingga apa? Ya, kalau kita lihat manusia terletak antara malaikat dan hewan ini, maka karena malaikat hanya diberi akal, kebutuhan malaikat itu hanya satu. Apa itu? Menyiapkan diri untuk mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat ini nggak punya kebutuhan biologis, Pak. Malaikat nggak perlu makan, malaikat nggak perlu minum, malaikat nggak perlu rumah. Ya, jadi malaikat itu butuhnya ya hanya mengabdi, beribadah, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau hewan karena hanya diberikan syahwat, maka ya kebutuhannya ini hanya kebutuhan biologis saja. Makan, minum, tidur, kawin, gitu saja, nggih. Nah, niku hewan. Nah, sedangkan manusia karena diberikan akal dan diberikan syahwat, maka kebutuhannya ada dua. Ada kebutuhan jasmani dan ada kebutuhan rohani. Ingkang kados wau sampun kula aturaken niku. Kebutuhan jasmani niku napa? Ya enten sandang, papan, pangan. Paling boten niku. Manusia niki mboten saged bertahan hidup tanpa terpenuhinya kebutuhan jasmani. Nah, kalau kebutuhan rohani, ya manusia pasti ingin hidup tenang, tentram, bahagia. Untuk memenuhi kebutuhan ini nggak bisa dengan memenuhi kebutuhan materi saja, tapi harus dengan petunjuk agama. Buktine napa nggih kathah, Pak. Tiang sing bertambah kaya niki bukan bertambah tenang, justru bertambah takut dan bimbang. Kadang omahe iki digaweake pager bumi sing dhuwur, bar kuwi urung cukup dipasangin apa, Pak? CCTV. CCTV dereng cukup nak urung diwenehi pos satpam, satpam 24 jam. Nah, niku. Berarti napa? Bertambah kaya belum tentu bertambah tenang. Nggih. Demikian juga bertambah tinggi pangkat dan jabatan justru bertambah takut dan cemas. Buktinya apa, Pak?
Nggih kathah nika. Pejabat-pejabat nika kan nak aring ngendi-ngendi kan mesti dikawal. Enten patwale pasukan pengawal. Presiden nika ya nak aring ngendi-ngendi iki ya ora tenang, Pak. Soale napa ya mesti kudu dikawal pas pampres ana pasukane dhewe. Tapi nak hapit jam 12 bengi arep kading kene tekan ngomahe kono, oh, aman. Iya. Nah, jadi gitu. Nah, makanya ada beberapa orang yang kaya itu karena dia pengen tenang, akhirnya hartanya banyak diwakafkan untuk Muhammadiyah. Contohnya nopo? Kan enten nika nggih teng berita nika si Pak Sugeng sing mewakafkan berapa SPBU nika sing teng Jawa Timur. Terus teng Banyumas nika mewakafkan pondok Zam-Zam Cilongok Banyumas niku kan menurut napa ceritane kan maune arep digarong, Pak. Pun di napa nika? Pun diancam nika nggih. Wah, terselamat, masih diberi umur oleh Allah. Habis itu hartanya diwakafkan untuk membangun pondok pesantren. Nah, niki dalam rangka napa? Mencari ketenangan. Nggih. Ya karena itu dunia, Pak. Laibun walahbun. Ya. Jadi ya itu wazinatun. Nah, makanya urip teng donya niku ya ora usah terlalu sempurna. Nggih. Jenengan sing sakniki kondisine misale kok isih kekurangan, ora usah terlalu menderita. Demikian juga kalau sudah kaya raya, ya jangan terlalu berfoya-foya. Karena nopo? Karena yang namanya hidup itu pasti berlalu. Jenengan sing sakniki kekurangan, yakinlah ini pasti berlalu. Sing saiki kok wis kecukupan, yo pasti jenengan harus punya prinsip ini pasti berlalu. Ya, pasti berlalu. Sehingga yo nak isih ngrasa kekurangan, menderita, ora usah putus asa. Sing wis berkecukupan ngrasa seneng yo ora usah napa tinggi hati sombong niku nggih. Nah niku nggih kebutuhan rohani. Nah, Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nggih. Nah, untuk memenuhi kebutuhan jasmani niku wau niku nggih, sandang, papan, pangan. Niki setiap orang sudah sadar pentingnya kebutuhan tersebut. Nggih. Nggih, matur nuwun. Setunggal mawon. Nggih. Nah, jadi pasti nopo pun sadar, nggih, niku. Maka setiap orang itu berusaha sekuat tenaga demi pemenuhan kebutuhan jasmaninya. Tidak ada kata jauh, Pak. Buktine nopo? Kathah tiyang ingkang merantau demi mendapatkan harta. Nggih. Wah, kerja ning kene UMR-e misale 2 juta sekian, wah iki urung cukup, akhirnya pilih luar kota urung cukup, luar pulau urung cukup, luar negeri. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak ada kata jauh, Pak, untuk memenuhi kebutuhan jasmani. Demikian juga tidak ada kata hujan atau panas. Nggih, arep udan arep panas, yo tetap dilakoni. Udan yo nganggo payung, nganggo jas udan. Niku kan panas yo nganggo sunscreen, nggih, nganggo topi, nganggo caping, dilakoni tetap untuk memenuhi kebutuhan apa? Jasmani. Tidak ada rasa capek, Pak. Kadang nggih, ngrasa sayah dijamoni jadi seger maneh, nggih. Pijet, ya kan? Nggih. Nah, sing cah nom ya ngombe kae kuku Bima ekstra jos, ya kan. Nah, jadi tidak ada kata capek untuk memenuhi kebutuhan jasmani. Maka manusia ini tidak perlu dibujuk, dirayu untuk mau berusaha keras. Siapkan saja lapangan kerjanya. Nak gajine akeh, ya mesti sing daftar akeh. Ora usah gaji akeh lah, wong saiki nak dibuka lowongan kerja ya dibutuhkan 1 sing daftar 100, Pak. Itu dalam rangka memenuhi kebutuhan jasmani.
Nggih. Nah, sementara niki pertanyaan terbaliknya, untuk memenuhi kebutuhan rohani niki belum setiap orang sadar. Nggih, untuk memenuhi kebutuhan rohani. Dan tidak dirasakan sebagai nopo? Penderitaan apabila belum terpenuhi kebutuhan rohaninya niku. Makanya masih banyak orang yang tidak merasa wajib untuk datang ke tempat-tempat pengajian. Okay. Jadi tidak merasa rugi, bahkan tidak merasa berdosa dengan tidak tolabul ilmi, Pak. Jadi biasa mawon. Ngeten. Okay. Niki fenomenanya kados mekaten, Pak. Okay. Mulakno yo anggere ana undangan pengajian kuwi yo napa Pak niku nak teng WA kuwi kayane kok dilewati mawon. Apa kae bahasane nak nang WA Mas Hafid skip, scroll tok. Tapi anggere ana undangan ya kan. Nah, kuwi dipentelengi, Pak. Ya, kapan iki wektune, jame jam pira? Artise sopo. Nah niki. Nah, jadi itu belum setiap orang sadar untuk memenuhi kebutuhan rohani. Nah, maka apa? Manusia niki harus diberi motivasi. Diberikan arahan, diberikan bimbingan bahwa tolabul ilmi, menuntut ilmu itu adalah satu kewajiban. Jadi menuntut ilmu kuwi kan ya ora mung nang bangku sekolahan nggih. Sekolahan pun kelewat. Pun kelewat kula panjenengan. Nggih, ya nek isih arep gelem sekolah maneh ya iso wae, tapi kan ya wis bukan usia anak sekolah. Maka ya bagaimana cara memenuhi kebutuhan rohaninya? Lewat majelis. Jagong bareng kados niki, ngaji sareng. Ini untuk memenuhi kebutuhan rohani, Pak. Jenengan kan uripe mesti pengen seneng ya. Nah, maka enggak cukup dengan hanya makan enak, enggak cukup hanya dengan tidur di rumah yang mewah. Tapi harus dengan seperti niki, mengikuti petunjuk Allah yang disampaikan di dalam majelis ilmu. Nah, terus niki nggih, nak tiyang kekeringan jasmani niki hanya berakibat kelaparan. Misalnya sing kudune mangan sedina ping pinten, Pak? Jenengan, Pak? Ping 3. Ping kalih. Nah, enten ping 3 enten ping kalih. Ki mangane sedina pisan tok, ya paling kan ngelih tok ngeten nggih. Lah nek sing sedina ra iso mangan ya rong dina pisan, ya kan mau ngelih tok. Kelaparan. Parah-parahe nak misale kok mangane ora bergizi ya gizi buruk ngeten. Nggih. Nah, parah-parahe maneng ya mati kan ngeten. Tapi kan sing mati kan sing ora mangan tok. Ya. Niku. Tapi nak kekeringan rohani niki berakibat rugi dan merugikan orang lain. Berakibat celaka dan mencelakakan orang lain. Bisa saja ribuan orang mati hanya karena kekejaman satu orang. Wong sing biadab, wong siji biadab keji itu bisa membunuh ribuan orang. Nah, wong sing keji biadab ini kan karena kekeringan rohani. Contohnya nggih, misale niki enten tikus teng lumbung padi nggih. Nggih. Niki sak parah-parahe tikus mangan pari teng lumbung padi iki kan paling akeh apa ana sekilo, Pak? Dina. Mboten enten, paling sak on. Nggih. Tapi angger menungso sing kekeringan rohani aja sekilo 10 kilo, Pak. Sak ton 10 ton sak onone gabah teng lumbung padi, bahkan sak selumbung padi lumbung padinya pun bisa saja di korupsi, Pak. Niku. Nggih. Niku karena nopo? Kekeringan rohani. Nggih. Wah, bahaya. Maka untuk mengatasinya tidak ada resep dan konsep kecuali kembali kepada agama. Kita harus menyadarkan hatinya dengan iman, membina jiwanya dengan ketakwaan. Nggih. Niku sing pertama, nggih. Niki manusia terletak antara malaikat dan hewan.
Kemudian yang kedua, manusia pun berada di antara malaikat dan setan. Niki nggih. Nah, jadi nak malaikat ke kan mesti taat, nggih. Nak setan mesti maksiat. Lah nak menungso iso wae taat, iso maksiat. Nggih. Makanya manusia ini ya bisa saja dididik untuk menjadi orang soleh, tapi juga bisa dididik untuk menjadi orang jahat. Mulakno yono pendidikan ben jadi anak soleh, di satu sisi ono pondok, ono sekolahan, ono madrasah, tapi yono pendidikan untuk penjahat, ada komunitasnya, komunitas pencopet, komunitas hacker, kan enten niku, gangster, kan ono pendidikan ya Mas Gun ya, kaya niki mbiyen tau melu gangster lah. Ya. Ada pendidikannya, piye carane gelut ngeten nggih. Ah. Piye carane nak dikeroyok wong akeh iso melarikan diri misalnya. Ada itu pendidikannya. Nah, jadi iso menungso digawe taat, iso digawe jahat, iso. Makanya kita harus mengusahakan agar lebih kuat taatnya daripada maksiatnya. Nggih, niki. Nah, terus pertanyaannya, taat niku mudah nopo susah? Kira-kira. Susah. Gampang apa angel Pak Sugeng? Yang sudah banyak makan, tinggal pribadinya masing-masing. Nak pribadinya jenengan? Mudah. Jadi taat itu mudah, tidak susah Pak. Kuniso? Nah, untuk melaksanakan taat ini nggak harus bermodalkan harta Bapak Ibu. Nggih. Sing melarat sekalipun kuwi yo iso wae taat, karena taat niku mboten ditarget, nggih. Contone Bilal niki sahabat Nabi. Nabi pernah Bilal niki pernah dipanggil oleh Nabi. Nabi bertanya kepada Bilal, "Hei Bilal, punya amal apa kamu? Tadi malam saya dengar suara sepatumu di surga." Ya kan, berarti kan Bilal ki ahlul jannah, nggih. Calon penghuni surga. Kemudian Bilal malah bingung. Amal apa ya Rasul? Saya itu enggak seperti yang lain yang banyak infak dan jariahnya. Bingung dia. Tapi ada satu amalan yang rutin saya lakukan ya Rasul. Apa itu Bilal? Saya suka merutinkan sholat syukril wudu. Sholat sunnah 2 rakaat setelah wudu. Nah, kemudian jawab Nabi, betul Bilal, dengan itu kamu berhak masuk surga. Ya. Jadi hanya dengan apa? Sholat sunnah. Lah wong karan nyatane arep infak, Bilal kan ora berharta kaya Utsman bin Affan, nggih, Abdurrahman bin Auf misalnya. Nggih. Nah, kemudian kalau mau dibandingkan sepertinya lebih mudah taat daripada maksiat. Contohnya napa? Untuk melaksanakan tahajud niku biasanya tangi jam pinten? Jam 3. Mas Apit tangi jam piro, Mas? Subuh, berarti ora tahajud ta. Tahajud tangine subuh. Ah, ngesuk jam 3, Mas, Pak Sugeng. Nah, duwe alarm kan? Masalah iki urung duwe alarm urip, Pak. Angel dadine. Segera ya. Iya. Nah, urung duwe pengen luroke tak luroke, aku stoke akeh. Ya. Nah, jadi itu. Kalau untuk tahajud niku saged tangi jam 3. Tapi nek arep maling iki jam 3 wis kawanen, Pak. Kudune jam 1 paling ora. Yo gampang tahajud kan. Terus misalnya malih niki nggih. Nak tahajud niku kan saged dikerjakan di rumah sendiri. Tapi nak arep maling ya kudu nang omahe wong liya, peteng-peteng udan gerimis kudu areng omahe wong liya. Wis gampang taat timbang maksiat. Lah nak tahajud ana wong liya weruh iki kan mesti dipuji, Pak. Nggih, hebat kae. Sing liyane padha turu tahajud dhewe. Tapi nak pas maling weruh wong liya kira-kira diapakake, Pak? Dipungkem.
niku nggih. Jadi luwih gampang taat tinimbang maksiat. Tapi karena setan kuwi wis ngerti nak luwih gampang taat tinimbang maksiat, setan kuwi nggodho, Pak. Ben kira-kira manusia kuwi seneng maksiat tinimbang taat, dibolak-balikkan ini sama setan. Ya, niku. Pun iso Pak nggih? Pun. Kadosipun cekap nggih. Nah, mangke dipun lajengaken menawi enten kesempatan malih. Niku nggih. Nah, intinya adalah mari kita sadari kebutuhan kita ada dua, jasmani dan rohani. Ojo ngasih dhewe urip ning donya iki kok ngejari kebutuhan jasmani to. Kebutuhan rohani ne ora dikejar, nggih. Mulakno alhamdulillah niki teng ranting gabungan napa Pak Sugeng? Sawangan kalih Dorjo terus kan berkembang teng ranting-ranting liya nggih. Niki enten pengaosan rutin niki Masya Allah luar biasa untuk memenuhi kebutuhan rohani kita. Mugi-mugi manfaati dumateng kita sedaya. Monggo sareng-sareng kita pungkasi kelawan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathuhun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.